Terakhir Pak Makmur ini adalah pejabat ketua DPD Golkar Kaltim. Karir di politiknya setelah Ibu Rita yang tersangkut kasus kan. Itu terakhir karir politik. Jadi dia itu memang bukan cuma senior, tapi benar-benar juga tingkat kadernya, baik dari segi tempo, waktu mengabdinya, lalu tentang mengamalkan karya kekaryaannya. Itu betul-betul dia seorang Golkaris yang senior. Dia telah menunjukkan artinya pengabdiannya itu sejak tahun 80-an. Merangkak dari karir di PNS-nya juga betul-betul dari bawah. Karir politiknya di Golkar juga dari bawah. Ternyata dia mampu melewati semua rintangan dan kendala di politik. Itu dia telah buktikan. Boleh saya klaim di Kaltim ini kepala daerah yang selama menjabat rukun-rukun tidak pernah timbul hegemoni, pertikaian, itu hanya hanya kepemimpinannya Pak Makmur. Jadi dia itu memang betul-betul orangnya terlalu lembut. Terlalu kalau bahasa kita ini bahasa leluhur kita tuh terlalu santun dia tuh. Dia tidak pernah menonjolkan prestasi atau rekod kekaryaannya selama dia memimpin. Lihat aja kemajuan semua yang selama dia di Berautu di bidang perekonomian, di bidang wisata, di bidang transportasi perhubungan, semua menonjol. Sampai infrastruktur perkotaan seperti pasar itu jadi jadi model se-Indonesia itu. Itu dia prestasinya, cuma dia itu tadi. Dia itu sekarang tidak mengikuti tren. Kelemahan dia itu tidak bisa merubah, tidak bisa mengikuti tren. Sekarang ini orang trennya semua duit, sikat. Kalau kuat yang dianggap merintangi, singkirkan. Dia tidak bisa begitu. Makmur ini. Jadi memang kedekatan saya sama dia itu lebih banyak saya yang sering marahi dia. Artinya sampean ini coba kalau perlu cari madu beruang, saya bilang begitu. Cari madu beruang supaya sedikit, artinya jangan terlalu mengalah, bukan artinya untuk show of force, bukan. Nah, jadi kepemimpinan sekarang ini bukan cuma tegas tapi juga berani, artinya tadi. Kebalikannya dari kepemimpinan Golkar yang sekarang yang mengalahkan dia ini orangnya tidak tahu diri, ganas, sikat saja semua. Ini makanya jadi dia harusnya mempelajari terus tipe-tipe kepemimpinan dan menyesuaikannya dengan sikon. Itu kalau menurut saya jadi tapi kalau mencari tipe kader seperti Makmur itu sekarang sudah sangat sulit sekali. Mestinya dulu jabatan gubernur aja peluangnya dia yang paling besar, yang paling banut, dia tidak pernah ambil gara-gara dia tidak mau melampaui Ibu Rita Widyasari itu. Coba bayangin itu aja. Ibu Rita itu ditangkap di KPK tapi tidak ada skep DPP Golkar yang menonaktifkan dia, tidak ada. Si Ibu Rita itu tidak mau dia
melewati karena dia bilang Ibu Rita tuh masih tetap ketua Golkar, masih aktif, masih diakuin. Ya itu gara-gara itu tadi daripada santunnya dia. Akhirnya peluang itu diambil dulu sama Sopyan Hasdam, segala macam yang kaduan-kaduan itu semua. Itulah yang saya melihatnya, bukan cuma dengan teropong saya melihatnya Makmur itu, tapi juga dengan teleskop. Jadi saya bisa melihatnya dari jarak dekat, bisa juga melihat dari jarak jauh, dan juga kelemahannya dia. Makanya sekarang terbukti dia terlalu lemah, dia dimakan sama keluarga Mas'ud ini. Ya betul. Nah itulah tadi menunjukkan jati dirinya Pak Makmur itu. Orangnya tidak melihat kekinian, tidak dia tidak melihat apa yang ada sekarang. Ini kan kasus saja dianggapnya. Golkar ini terkena saya juga sama. Saya melihat kasusnya Golkar ini sekarang cuma terkena musibah. Kena musibah lalu terkena aliran sungai yang airnya keruh, kotor. Mengenai Golkar yang jauh dari cita-cita Golkar, dari keperkaderannya Golkar dulu orangnya. Di Golkar itu dari awal tuh sudah dibina, dilatih kader tuh semua setia kawan. Harus menolong sesama, harus jangan melampaui sesamaan, harus kebersamaan, dibina persatuan, dan lalu tadi tolong menolong itu semua itu intinya. Nah sekarang kan tidak ada lagi itu. Sekarang ini ini tadi penggantinya ini kan bayangin aja, dia tidak peduli, dia pakai kacamata kuda aja. Baru 2 tahun dia masuk di Golkar, dia menganggap karena sekarang orang nepotis, sekarang dianggapnya semua orang nih hedonis sudah sekarang ini kan. Makanya cuma tidak ada lagi marwahnya. Lihat aja Golkar sekarang. Saya catat aja omongan saya ini, dan tidak bakalan bisa naik kelas ke Golkar ini. Iya jelas saja. Artinya orang kan ini kan istilah pohon, dia ini kan sudah berbuah. Kalau kita membina kader baru kan sama menanam bibit. Kan rugi. Artinya berapa kehilangan apa semua waktu, tempo, investasi kan? Bayangin aja dia mulai kalau anggap tahun 80-85 aja sudah berapa, sudah hampir 30-40 tahun dia kan. Nah itu kan kalau kita melihat itu tadi dari kacamata investment ini, dari investasi kan. Berapa kita kerugiannya itu seorang kader yang sudah mengabdikan, sudah membuktikan prestasinya, sekarang sia-sia aja dia, malah dihinakan sekarang kan. Bayangkan aja. Iya. Jadi yang banyak sekarang ini adalah seperti yang sudah diramalkan oleh Golkar pada satu saat nanti. Golkar ini sudah mercusuarnya sudah terlalu terang benderang kayak bintang itu, sehingga banyak kader-kader yang ada itu sudah kader kayak gunung pasir. Bukan lagi kayak batu karang. Jadi gunung pasir tuh bagus kan, tinggi menjulang gunung pasir. Kalau lihat di teropong apalagi dari jauh, indah bagus. Seperti Golkar sekarang. Tapi begitu kita dekatin, ada kita tiup, nggak usah pakai angin macam-macam angin, ambil kipas angin aja terbangan lah pasirnya. Ya yang sekarang ini. Iya, kan tidak ada alasan sama sekali kan. Dari segi perolehan suara 38 ribuan dia yang paling top kan. Si Hasanuddin ini kan Golkar yang baru 2019 masuk Golkar, langsung dia ikut pilkada terus dapat 19 ribu, separohnya dia aja kan dapat suara. Itu tapi karena ambisiusnya tadi, karena saudaranya semuaan, kemudian di DPP juga sudah individunya, pengurus DPP sudah rusak juga, dan ditangkap di KPK sudah berapa itu.
Nggih. Ya pengurus DPRD ya termasuk yang mereka ini juga yang manukan itu kan dulu kelik-keliknya. Dulu kan si Masud itu yang ketua Golkar itu, yang ketua Golkar sekarang ini yang waktu di Musda itu terang-terangan yang berani terang-terangan menolak Masud itu kan cuma saya. Nggih. Iya. Saya belak-belakan karena konstitusi partai kita sudah jelas kan, kita ini partai kader bukan partai keluarga, saya bilang. Kalau partai ini partai Golkar, pakai aturan Golkar. Nggih. Harus 5 tahun dulu mengabdi, sudah pernah jadi pengurus di tingkat kecamatan, di Dati 2, baru dia bisa menjabat di provinsi. Yang kedua, tim suksesnya dia untuk memenangkan itu kan semua bergerilya kan orang-orang DPP yang dibayarnya, yang digajinya turun waktu itu, tim membujuk Pak Makmurnya sendiri supaya jangan maju lagi. Itu orang-orang DPP. Memang ini kan bukan rahasia lagi gitu. Udah. Nah itu tadi, makanya itu tadi, jadi kerugiannya kita itu tadi, makanya benar sikapnya Pak Gubernur itu, dia menganggap Pak Makmur itu tetap ketua DPRD, sedangkan yang Hasanuddin ini ketua DPRD Merkur, dia bilang kan. Gitu.